Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan satu topik yang luar biasa dan menarik dalam fisika, yaitu peluruhan radioaktif dan waktu paruh. Pertama, saya akan membahas bagaimana radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Roentgen telah menemukan bahwa titik fluoresen pada tabung pelepasan memancarkan radiasi yang sangat tajam, yang disebutnya radiasi X. Sinar X itu sendiri menyebabkan fluoresensi pada bahan yang sesuai dan mengaburkan pelat fotografi. Selanjutnya, pada tahun 1896, Henry Becquerel melakukan percobaan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara radiasi sinar X dengan fenomena fluoresensi. Ia menggunakan kristal garam uranium yang diketahui dapat berpendar ketika terkena sinar ultraviolet. Becquerel kemudian menempatkan kristal tersebut di atas pelat fotografi yang dibungkus rapat dalam kertas hitam. Dan tujuan awalnya adalah melihat apakah kristal itu dapat memancarkan radiasi setelah berfluoresensi. Juga bersiap untuk mengulangi eksperimen tersebut. Tetapi karena cuaca mendung, dia meletakkan piring yang dibungkus dengan kristal di laci gelap. Setelah 3 hari, cuaca masih belum membaik, jadi dia mengembangkan beberapa lempengan, berharap hanya menemukan gambar yang sangat lemah. Yang mengherankan, siluet yang lebih berani muncul. Pada kesempatan ini, Becquerel menemukan bahwa radiasi baru yang dipancarkan oleh garam uranium non-fluoresen dan logam uranium melancarkan radiasi yang lebih kuat daripada garam manapun. Becquerel menemukan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh uranium dan garamnya memiliki sifat mengubah udara menjadi konduktor listrik, suatu efek yang kemudian dijelaskan oleh Rutherford sebagai akibat ionisasi udara. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menggunakan elektrometer untuk mengukur intensitas radiasi. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dikerjakan oleh Becquerel, selanjutnya kita akan membahas yaitu Marie Curie. Kemudian pada tahun 1898, Marie Sklodowska Curie dan bersama suaminya yaitu Pierre Curie menemukan unsur radioaktif lainnya dari mineral pitchblende yaitu polonium dan radium. Marie memeriksa hampir seluruh unsur yang diketahui saat itu dan menemukan bahwa hanya uranium dan thorium yang memancarkan radiasi xenon. Dan Curie mengukur intensitas radiasi dari mineral pitchblende. Kemudian Curie juga menemukan bahwa radioaktivitas biji-biji jauh lebih besar daripada yang dapat dijelaskan berdasarkan kandungan uraniumnya saja. Dan dia menyimpulkan bahwa ada unsur yang tidak diketahui dan sangat radioaktif. Dia menemukan bahwa radioaktivitas tinggi dikaitkan dengan fraksi bismut dan menamai unsur baru yang secara jelas hadir polonium untuk menghormati negara asalnya, yaitu negara Polandia. Kemudian selanjutnya adalah Andre di Birni. Unsur radioaktif baru yang ketiga ditemukan dalam residu biji-biji putih. Ia mengendapkan dengan unsur tanah jarang, tetapi seperti polonium, ia hadir dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga baik unsur maupun senyawanya tidak dapat diisolasi dalam bentuk murni. Unsur ini diberi nama aktinium. Kemudian pada tahun 1900,
Wilhelm Crookes melakukan penelitian lebih jauh terkait uranium. Ia menemukan bahwa larutan garam uranium dapat diperoleh suatu endapan yang sangat radioaktif. Nah, dari penelitiannya ini tampak jelas bahwa sinar beta sejatinya adalah elektron. Becquerel kemudian kembali mengukur rasio massa terhadap muatan partikel tersebut dan mendapatkan hasil yang serupa dengan apa yang ditemukan oleh Thomson sebelumnya untuk elektron. Namun yang lebih menariknya adalah setelah beberapa waktu uranium yang sempat kehilangan aktivitasnya ternyata kembali aktif, sementara endapan terjadinya aktif justru menjadi tidak aktif. Crookes kemudian menyebut zat aktif tersebut sebagai uranium X. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir pada tahun 1903, Ernest Rutherford berhasil mengukur defleksi partikel bermuatan yang dipancarkan oleh zat radioaktif untuk menghitung rasio massa terhadap muatan mereka. Ia juga merancang alat yang dikenal dengan nama spintariskop untuk mengamati kilatan cahaya akibat hantaman sinar alfa pada layar seng sulfida. Penelitian Rutherford menunjukkan bahwa sinar radioaktif dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan muatannya. Sinar alfa bermuatan positif dan sinar beta bermuatan negatif. Kemudian pada tahun yang sama, P. Villard menemukan jenis radiasi ketiga yang tidak bermuatan dan memiliki sifat yang lebih kuat, yaitu sinar gamma. Rutherford juga menyadari bahwa massa dan muatan partikel alfa konsisten dengan ion helium bermuatan positif ganda. Penemuan ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang struktur atom dan perkembangan ilmu fisika nuklir. Selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu radioaktivitas atau disebut juga peluruhan radioaktif, yaitu peristiwa terurainya inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pemancaran partikel alfa, pemancaran atau penangkapan partikel beta atau radiasi pada sinar gamma. Ada 3 jenis sinar radioaktif, yaitu yang pertama sinar alfa, merupakan inti helium yang disimbolkan dengan inti atom 42 helium. Kemudian yang kedua sinar beta, merupakan partikel elektron yang bermuatan negatif atau positron bermuatan positif. Kemudian yang ketiga sinar gamma, merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dan daya ionisasinya paling lemah. Selanjutnya, mari kita perhatikan animasi pembelokan dari sinar-sinar radioaktif yaitu alfa, beta, dan gamma ketika dilewatkan dari daerah medan magnet. Nah, ternyata di sini alfa memiliki muatan positif 2. Kemudian, untuk sinar beta memiliki muatan negatif elektron. Nah, sedangkan gamma tidak bermuatan, maka dia tidak dibelokkan. Kemudian kita perhatikan mengenai daya tembus daripada sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, kita perhatikan yang pertama, ketika sinar alfa ditembakkan dari sumbernya, dia mudah tertahan. Kertas saja sudah bisa menghentikannya. Kemudian untuk sinar beta, daya tembus sedang, menembus kertas tetapi tertahan di aluminium. Sedangkan sinar gamma yang paling kuat menembus kertas dan aluminium dan hanya tertahan pada timah atau beton.
Nah, ini adalah bagaimana peluruhan sinar-sinar radioaktif. Yang pertama yaitu adalah sinar alfa. Nah, ini adalah merupakan inti atom yang bersifat radioaktif, di mana ketika dia meluruh, ya nomor atomnya berkurang 2, kemudian nomor massanya berkurang 4. Nah, ini adalah bentuk reaksi pada sinar alfa. Kemudian sebagai contoh, inti radium itu akan meluruh dengan memancarkan partikel alfa. Kemudian untuk sinar beta, dia memancarkan neutron atau menangkap daripada proton yang bermuatan positif. Nomor massanya adalah tetap, bentuk persamaannya adalah seperti ini. Nomor atomnya bertambah 1 ketika memancarkan elektron. Nah, contohnya ketika inti atom berubah menjadi inti atom Pa itu dengan memancarkan 1 elektron. Sedangkan untuk pemancaran sinar gamma, ketika inti atom yang bersifat reaktif memancarkan sinar gamma, hanya tingkat energi daripada inti atom itu yang berubah, tetapi nomor atom dan nomor massa itu tetap. Kemudian selanjutnya aktivitas radioaktif. Nah, aktivitas radioaktif ini merupakan laju peluruhan inti radioaktif. Nah, secara matematis dapat dirumuskan sebagai A sama dengan dN per dt sama dengan minus lambda n. Nah, tanda negatif di sini menyatakan bahwa perubahan atau aktivitas dari radioaktif itu selalu berkurang. Nah, di mana dengan dN per dt itu sama dengan laju peluruhan, lambda itu sama dengan konstanta peluruhan, kemudian n sama dengan yaitu jumlah inti pada waktu tertentu, kemudian A itu aktivitas di mana peluruhan per sekon atau disingkat dengan becquerel. Kemudian di mana untuk satuan yang lain daripada aktivitas itu bisa bersatuan Curie atau disingkat dengan CI. Nah, di mana CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel. Menentukan jumlah inti pada saat T tertentu dari persamaan A sama dengan dN per dt sama dengan negatif lambda n. Maka persamaan ini kita bisa ubah n yang ada di ruas kanan kita tarik ke ruas kiri, dan dt yang ada di ruas kiri itu kita kalikan ke ruas kanan. Maka bentuknya menjadi dn per n itu akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan delta t. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita integralkan, maka bentuknya adalah seperti ini. Integral dari 0 sampai nt untuk dn per n itu akan sama dengan negatif. Integral dari t sampai dengan 0 sampai t lambda dikalikan dengan t. Dimana kalau kita integralkan dn per n itu akan sama dengan logaritma natural ln daripada n. Kemudian jika kita integralkan lambda dikalikan dengan dt, lambda ini konstanta, maka integral daripada dt itu akan sama dengan t. Maka hasil daripada integral kedua ruas itu akan menjadi ln nt dikurang dengan ln 0 akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan t, atau ln nt per n 0 itu akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan t. Maka ln nt per n 0 akan sama dengan ini. Bentuk ini kalau kita buat menjadi bentuk logaritma natural itu akan sama dengan ln dikali e pangkat negatif lambda dikalikan dengan t. Maka ln di kedua ruas ini sama saling menyediakan sehingga kita peroleh persamaan nt per n0 sama dengan e di pangkat lambda negatif lambda dikalikan dengan t. Maka nt akan sama dengan n0 dikali e di pangkat lambda negatif lambda dikalikan dengan t.
Nah, persamaan ini disebut dengan hukum peluruhan radioaktif. Artinya, jumlah atom yang meluruh itu akan menurun. Artinya, jumlah atom akhir itu akan berubah secara eksponensial, di mana NT sama dengan jumlah inti pada saat T, N0 sama dengan jumlah inti pada saat T sama dengan 0, dan E adalah merupakan bilangan natural. Kemudian bagian B, kita masuk pada pembahasan waktu paruh yang disimbolkan dengan huruf T kapital. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan suatu unsur untuk meluruh sampai tinggal menjadi setengah dari unsur mula-mula. Hubungan antara tetapan peluruhan lambda dengan waktu paruh T dari persamaan yang sudah kita buat, NT sama dengan N0 dikali E dipangkat negatif lambda dikalikan dengan T. Maka di sini intinya kita buat menjadi setengah dari inti mula-mula, berarti setengah 0, dan setengahnya N0 itu akan sama dengan N0 dikali E. Pangkat negatif lambda dikalikan dengan T, ini N0-nya kiri kanan habis, maka ruas kiri akan sama dengan setengah, sama dengan E dipangkat minus lambda dikali T, atau ln setengah ini kedua ruas kita buat ke dalam bentuk logaritma natural. Ln setengah itu akan sama dengan ln dikali E dipangkat negatif lambda dikali dengan T. Ln setengah akan sama dengan negatif lambda dikali dengan T, maka setengah ini akan sama dengan ln 1 dikurang dengan ln 2 sama dengan negatif lambda T, di mana logaritma ln1 sama dengan 0 dikurang ln2 sama dengan negatif lambda T, maka diperoleh yaitu lambda sama dengan ln2 per T. Nah, nilai dari ln2 ini dapat kita temukan di kalkulator, yaitu nilainya 0,693 per T. Nah, hubungan jumlah atom yang tersisa NT dengan waktu paruh T dari persamaan NT sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikalikan dengan T, di mana lambda yang ada di sini kita gantikan menjadi ln dibagikan dengan waktu paruh, sehingga NT akan sama dengan N0 dikali E dipangkat negatif ln2. T dibagikan dengan waktu paruh, di mana E dipangkat negatif ln2 itu sama dengan bernilai setengah, maka NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh T. Nah, kita perhatikan contoh soal untuk memahami penjelasan pembahasan kita tadi. Soal yang pertama adalah 100 gram unsur X dengan waktu paruh 100 hari meluruh menjadi unsur Y pada saat X telah meluruh selama 1 bulan. Tentukanlah titik 2 bagian A, jumlah unsur X yang tersisa, bagian B, jumlah unsur Y yang terbentuk, kemudian bagian C, tetapan peluruhan. Diketahui dari soal N0 unsur mula-mula sama dengan 100 gram, waktu paruh T itu sama dengan 10 hari dengan T atau lamanya peluruhan itu sama dengan 1 bulan, kita buat sama dengan 30 hari. Nah, kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu unsur X yang tersisa. Kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita buat tadi, di mana persamaannya adalah NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh, sehingga NT sama dengan, kita masukkan N0-nya 100 dikali dengan pangkat dikali setengah pangkat 30 per 3. Berarti nanti pangkat setengah ini sama dengan 10, maka hasilnya inti akan sama dengan 12,5 gram. Untuk bagian B, unsur Y yang terbentuk yaitu selisih unsur X mula-mula dengan unsur X yang tersisa, sehingga unsur Y yang terbentuk sama dengan 100 gram.
dikurang dengan 12,5 gram, maka unsur Y yang terbentuk akan sama dengan 847,5 gram. Selanjutnya bagian C, tetapan peluruhan. Tetapan peluruhan lambda sama dengan ln 2 dibagikan dengan T akan sama dengan 0,693 dibagi 10 sama dengan 0,0693 per hari.